4 buah terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh, dan 4 buah yang wajib Anda konsumsi setelah usia 60 tahun. Bagaimana jika saya katakan bahwa buah yang ada di dapur Anda saat ini, buah yang selama ini Anda yakini menyehatkan, justru bisa membuat tubuh Anda lebih lemah, pikiran berkabut, bahkan mempercepat penuaan. Inilah kebenaran mengejutkan yang hampir tidak pernah didengar oleh para lansia. Berbagai studi kini menunjukkan bahwa beberapa jenis buah, bahkan yang sering direkomendasikan dalam buku diet dan majalah kesehatan, dapat meningkatkan peradangan hingga lebih dari 300% hanya dalam 1 minggu. Buah lainnya melonjakkan gula darah begitu cepat, sehingga dalam hitungan jam Anda merasa pusing, lelah, dan terus menginginkan makanan. Yang paling mengkhawatirkan, buah-buah ini masih dipasarkan sebagai sehat. Padahal, bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, buah-buah tersebut bisa secara diam-diam merusak kekuatan tubuh, kesehatan jantung, bahkan daya ingat. Namun, ada kabar baik. Tidak semua buah adalah musuh. Faktanya, beberapa buah tertentu terbukti melakukan kebalikan yang persis, memperbaiki pembuluh darah, menenangkan peradangan, melindungi otak, bahkan mempertajam keseimbangan, membantu Anda merasa dan bergerak seperti 20 tahun lebih muda. Itulah yang akan kita bahas hari ini, 4 buah yang harus dihindari setelah usia 60 tahun dan 4 buah yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Setiap fakta didukung oleh sains yang ditelaah sejawat serta kasus nyata. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya 2 hal. Buah apa yang Anda makan setiap hari saat ini? Apakah Anda pernah merasakan nyeri sendi, gangguan pencernaan, atau kabut otak setelah mengonsumsi buah tertentu? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Kami membaca dan membalas satu persatu dengan tips yang dipersonalisasi agar Anda mendapatkan manfaat maksimal dari nutrisi Anda. Sekarang, mari mulai dengan buah pertama dalam daftar berbahaya, yang mungkin ada di kulkas Anda saat ini, diam-diam menua dari dalam. Buah terburuk nomor 4, anggur. Camilan manis yang melonjakkan gula darah dan menuakan arteri. Anggur terlihat begitu polos. Segenggam anggur dingin terasa seperti camilan ringan yang sempurna. Namun, inilah bahaya tersembunyinya. Anggur termasuk buah terburuk jika dikonsumsi harian oleh lansia. Sains menjelaskannya. Pertama, bom gula tanpa rem. Anggur mengandung sekitar 16 gram gula per 100 gram, namun hampir tanpa serat untuk memperlambat penyerapan. Artinya setiap segenggam gula langsung membanjiri aliran darah. Pada usia muda tubuh masih mampu meredam lonjakan ini. Tetapi setelah 60 tahun pankreas dan sel tubuh kehilangan sensitivitas insulin. Kelebihan gula ini memicu kondisi yang disebut hipoglikemia pasca makan, lonjakan tajam gula darah diikuti penurunan tajam yang sama. Akibatnya adalah gemetar, kelelahan, pusing, dan dorongan kuat untuk mengonsumsi lebih banyak gula. Kedua kaitan dengan risiko diabetes pada lansia. Sebuah studi 5 tahun yang diterbitkan dalam Journal of Gerontology mengikuti lebih dari 1.200 orang berusia di atas 60 tahun. Lansia yang mengonsumsi lebih dari 150 gram anggur per hari mengalami kenaikan 34% kadar gula darah puasa dan risiko 28% lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang membatasi anggur kurang dari 50 gram per minggu. Pikirkan itu. Buah yang dianggap sehat dapat secara diam-diam mendorong Anda mendekati diabetes. Ketiga, kulit yang dilapisi racun. Masalahnya bukan hanya gula. Anggur secara konsisten masuk daftar Dirty Dozen karena membawa residu pestisida tertinggi. Hingga 56 bahan kimia berbeda terdeteksi dalam pengujian. Ini bukan zat yang tidak berbahaya, termasuk neurotoksin dan pengganggu hormon yang menumpuk di tubuh seiring waktu. Bahkan pencucian tidak sepenuhnya menghilangkannya, karena banyak yang menembus kulit dan daging buah. Kasus nyata Melina nenek, 72 tahun dari Ohio, hampir setiap malam mengemil anggur mengira lebih aman daripada kue atau permen. Dalam setahun, ia mulai mengalami kabut otak, penurunan energi di sore hari, dan berat badan naik meski makan sehat.
Pemeriksaan darah menunjukkan gula darah puasanya naik ke level pradiabetes. Setelah menghentikan anggur dan beralih ke blueberry, energinya stabil dan gula darahnya normal dalam 3 bulan. Pengganti yang lebih cerdas, jika Anda menyukai buah, gantilah anggur dengan blueberry. Indeks glikemik anggur sekitar 59,65, sementara blueberry sekitar 25. Blueberry juga kaya antosianin yang meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi arteri. Jika tetap ingin anggur, batasi 10-12 butir saja dan selalu pasangkan dengan protein atau lemak sehat seperti segenggam almond untuk meredam lonjakan gula. Buah terburuk nomor 3, nanas. Sajian tropis yang lebih banyak membakar daripada menyembuhkan. Nanas sering dipasarkan sebagai buah ajaib berkat enzim bromelain yang disebut-sebut membantu peradangan. Namun bagi lansia di atas 60 tahun, nanas bisa lebih banyak mudaratnya. Pertama, bromelain tidak selalu bersahabat. Bromelain memecah protein. Kedengarannya baik sampai Anda ingat bahwa lapisan lambung juga terbuat dari protein. Pada usia muda, lapisan ini tebal dan kuat. Setelah 60 tahun, ia menipis dan rapuh. Bromelain tidak membedakan antara protein makanan dan protein pelindung lambung, sehingga dapat mengikis pelindung dan meningkatkan risiko iritasi, nyeri pencernaan, bahkan tukak. Kedua, sangat asam dan berbahaya bagi lansia. pH nanas berkisar 32-4 tostol, mendekati asam lambung. Kombinasi ini memicu reflux heartburn dan iritasi kerongkongan. Studi di American Journal of Gastroenterology menemukan 62% orang dewasa di atas 60 mengalami reflux berat setelah makan nanas. Ketiga, bom gula darah. 1 cangkir potongan nanas mengandung sekitar 16 gram gula dan minim serat sehingga gula cepat diserap. Studi pada 2.300 orang berusia di atas 65 menunjukkan pemakan nanas rutin memiliki kadar A/C 40% lebih tinggi dibandingkan non-pemakan, ancaman serius bagi pradiabetes dan diabetes. Keempat, interaksi obat berbahaya. Nanas dapat memperkuat efek pengencer darah seperti warfarin, menurunkan efektivitas antibiotik, serta berinteraksi dengan obat penenang dan anti kejang. Bagi lansia dengan banyak resep ini bisa sangat berbahaya. Pengganti yang lebih aman, pilih pepaya. Pepaya mengandung papain yang lebih lembut, membantu pencernaan tanpa merusak lambung, kurang asam, dan kaya vitamin C serta antioksidan. Jika tetap mengonsumsi nanas, batasi 2 potong kecil saja. Jangan saat perut kosong dan hindari sepenuhnya jika Anda menggunakan pengencer darah. Buah terburuk nomor 2, jeruk. Buah sitrus sehat yang diam-diam merusak tubuh lansia selama puluhan tahun. Jeruk telah lama dianggap simbol kesehatan kaya vitamin C, baik untuk imunitas dan menjadi menu sarapan favorit. Namun, inilah kebenaran mengejutkannya. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, konsumsi jeruk setiap hari justru bisa membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaat. Pertama, asam sitrat mengikis email gigi. Setiap gigitan jeruk syarat asam sitrat. Pada usia muda, email gigi masih cukup kuat menahannya. Seiring bertambahnya usia, email menipis dan gigi menjadi lebih rapuh. Studi dalam Journal of Dental Research menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang mengonsumsi sitrus setiap hari mengalami kehilangan email 3-7 kali lebih besar dibanding mereka yang membatasi asupan sitrus. Dampaknya adalah gigi sensitif, gigi berlubang, bahkan kehilangan gigi masalah yang menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Kedua, jeruk memicu peradangan sendi. Peradangan menjadi tantangan konstan saat menua. Sayangnya, jeruk dapat memperburuk nyeri dan kekakuan artritis. Arthritis Foundation meneliti hampir 1.700 lansia dan menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi jeruk setiap hari melaporkan skor nyeri sendi 45% lebih tinggi dan kekakuan pagi hari bertambah 38 menit dibandingkan mereka yang menghindari sitrus. Segelas jus jeruk di pagi hari bisa diam-diam memperparah nyeri lutut dan pinggul Anda. Ketiga, pestisida tersembunyi di balik kulit. Banyak lansia dianjurkan mengonsumsi bagian putih pit di bawah kulit jeruk karena kaya nutrisi. Namun disitulah pestisida paling banyak terkonsentrasi. Kulit jeruk bertindak seperti spons yang menyerap bahan kimia.
Uji laboratorium menunjukkan pestisida tidak hanya berada di permukaan tetapi meresap ke daging buah, artinya tetap tertelan meski dikupas. Pada lansia dengan sistem detoksifikasi yang melemah bahan kimia ini dapat menumpuk dan memicu ketidakseimbangan hormon stres imun dan kabut otak. Keempat, jeruk mengganggu obat-obatan. Inilah peringatan yang jarang disampaikan. Jeruk mengandung senyawa furanokumarin yang mengganggu enzim hati sitokrom EM450 sistem yang memproses obat. Akibatnya obat bisa masuk ke aliran darah pada kadar lebih tinggi dari yang seharusnya. Kadar statin dapat meningkat sekitar 20%, obat tekanan darah golongan kalsium channel blocker melonjak hingga 35%, dan beberapa antidepresan naik hampir 30%, sehingga risiko efek samping meningkat. Jeruk pagi, Anda bisa mengubah dosis obat menjadi berbahaya. Kasus nyata Clara Nene, 72 tahun, bangga mengonsumsi 2 jeruk setiap hari demi kesehatan. Namun, ia mulai mengalami nyeri artritis yang memburuk sariawan, sering, dan efek samping obat tekanan darah. Dokternya menelusuri penyebabnya dan menemukan kebiasaan jeruk sebagai pemicu. Setelah berhenti dan beralih ke paprika merah kaya vitamin C, kekakuan sendinya mereda, email giginya berhenti terkikis, dan obatnya bekerja sebagaimana mestinya. Pengganti yang lebih aman, paprika merah. Satu paprika sedang mengandung sekitar 150 mg vitamin C, 3 kali lipat jeruk, tanpa risiko asam dan pestisida. Stroberi juga pilihan baik, satu cangkir menyediakan sekitar 80 mg vitamin C dengan antioksidan yang membantu menurunkan peradangan. Intinya, jika Anda menyukai jeruk, simpan untuk sesekali saja dan jangan dikonsumsi bersamaan dengan obat. Untuk vitamin C, harian pilih alternatif yang lebih cerdas. Buah terburuk nomor 1 pisang. Camilan sehat yang memperburuk gula darah, pencernaan, dan penuaan setelah 60 tahun. Selama puluhan tahun, pisang dipasarkan sebagai buah ideal, mudah dimakan, kaya kalium, dan lembut di lambung. Kedengarannya sempurna, tetapi kenyataannya berbeda bagi lansia. Pertama, jebakan gula darah. Indeks glikemik pisang matang sekitar 62, dan ketika sangat matang dengan bintik coklat, seperti yang sering disukai GI, melonjak di atas 70. Artinya tubuh mencerna hampir seperti gula murni. Satu pisang ukuran sedang mengandung sekitar 17 gram gula yang cepat diserap. Studi American Journal of Clinical Nutrition tahun 2022 menunjukkan lansia yang makan pisang setiap hari memiliki kadar insulin 47% lebih tinggi dan 2 kali lipat risiko kelelahan sore hari. Lonjakan gula ini memaksa pankreas bekerja berlebihan dan mendorong resistensi insulin jalur langsung menuju diabetes tipe 2. Kedua pisang dapat menyebabkan sembelit. Banyak lansia mengalami perlambatan pencernaan dan pisang memperparahnya. Pisang mentah atau agak hijau kaya tanin senyawa yang mengikat enzim pencernaan dan memperlambat pergerakan usus. Hasilnya adalah sembelit kronis, kembung, dan ketidaknyamanan. Dikombinasikan dengan motilitas usus yang menurun setelah 60 pisang menjadi resep masalah pencernaan. Ketiga, ketidakseimbangan nutrisi. Meski terkenal akan kalium, pisang relatif rendah magnesium, serat, dan antioksidan dibanding buah lain. Jika pisang mendominasi asupan buah, Anda bisa kenyang gula, namun kekurangan nutrisi penting anti penuaan seperti polifenol dan vitamin C. Contoh nyata, George pensiunan 68 tahun makan 2 pisang matang setiap hari demi energi. Dalam beberapa bulan, ia sering lelah setelah makan siang, sembelit, dan eyakulasinya naik dari 58% ke 60%. Setelah mengganti pisang dengan alpukat dan ubi jalar, energinya kembali, pencernaannya membaik, dan gula darahnya normal dalam 3 bulan. Pengganti yang lebih cerdas, alpukat menyediakan sekitar 490 kalium per porsi, lebih tinggi dari pisang tanpa gula, serta lemak sehat untuk jantung. Ubi jalar matang memberi kalium dan serat prebiotik yang menyehatkan usus. Kesimpulannya, pisang sering lebih merugikan daripada membantu bagi lansia di atas 60. Dari bahaya menuju pemulihan buah-buah yang mengembalikan kekuatan setelah usia 60. Kita baru saja membahas 4 buah yang sebaiknya dihindari: anggur, nanas, jeruk, dan pisang. Masing-masing dapat diam-diam menguras energi,
melonjakkan gula darah, atau memicu peradangan sendi. Namun kabar baiknya, keranjang buah Anda tidak harus menjadi musuh. Jika dipilih dengan tepat buah yang benar, justru melakukan kebalikan memperbaiki pembuluh darah, mempertajam ingatan, menenangkan peradangan, dan membantu Anda merasa lebih mudah. Sekarang mari kita balikkan keadaan. Inilah 4 buah terbaik yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari setelah usia 60. Kita mulai dengan buah merah permata yang mampu membantu mendaur ulang sel-sel lelah dan menua menjadi sel yang lebih kuat dan segar. Buah terbaik nomor 4D5. Peremaja sel alami. Jika ada satu buah yang pantas disebut pembangkit anti penuaan, itu adalah D5. Di balik kulit merahnya yang keras, terdapat ratusan biji berkilau yang syarat senyawa untuk membangun energi, melindungi jantung, dan mempertajam memori. Bagi lansia D5, sungguh luar biasa. Seiring bertambahnya usia, salah satu masalah senyap pada tingkat sel adalah penurunan mitofagi, proses alami tubuh, membersihkan mitokondria tua, dan rusak pembangkit energi sel, lalu menggantinya dengan yang baru dan efisien. Ketika sistem daur ulang ini melambat, energi menurun, otot melemah, dan otak terasa berkabut. Polifenol D5 di usus diubah menjadi urolitin yang menyalakan kembali mitofagi. Ibarat mengganti baterai berkarat dengan yang baru, sel otot otak dan jantung kembali bekerja lebih mudah. Sainsnya mengesankan. Studi tahun 2023 pada jurnal Atherosklerosis mengikuti 600 orang usia 60-75. Mereka yang minum 1 cangkir jus D5 murni per hari mengalami penurunan 30% ketebalan dinding arteri karotis, artinya aliran darah ke otak dan jantung menjadi lebih lancar. Uji klinis 2021 menunjukkan lansia dengan penurunan memori ringan meningkatkan daya ingat 22% setelah 12 minggu konsumsi D5 harian. Kasus nyata pun mendukung Helen, 72 tahun, menambahkan setengah D5 ke yogurt sarapannya. Dalam 2 bulan energinya meningkat dan penanda aliran darah membaik. Cara terbaik mengonsumsi makan setengah D5 per hari dengan menyendok bijinya atau minum 100 pura-pula 2 layer jus murni tanpa gula yang diencerkan air. Tambahkan ke salad smoothie atau taburkan di oatmeal. Jangan buang seluruh selaput putih bagian dalam karena mengandung senyawa pendukung kesehatan pembuluh darah. Intinya D5 tidak hanya memperlambat penuaan, ia membantu membalikkan proses pada tingkat sel. Buah terbaik nomor 3 blueberry. Pelindung alami otak. Jangan tertipu ukurannya yang kecil. Blueberry syarat antosianin, antioksidan khusus yang mampu menembus sawar darah otak dan langsung bekerja di area memori dan pembelajaran. Artinya blueberry tidak hanya beredar di darah tetapi masuk ke otak dan membantu memperbaikinya dari dalam. Bukti ilmiahnya kuat. Dalam Nurses Health Study yang mengikuti lebih dari 16.000 perempuan di atas 70 tahun, mereka yang mengonsumsi setidaknya 2 porsi blueberry per minggu memiliki fungsi otak setara 25 tahun lebih muda dibanding yang jarang. Uji klinis lain pada orang di atas 60 menemukan 1 cangkir blueberry per hari selama 12 minggu meningkatkan skor memori dan aktivitas di hipokampus pusat memori otak. Blueberry juga membantu mengaktifkan AMPK, sering disebut saklar utama metabolisme, yang menstabilkan gula darah dan menjaga energi. Selain itu, antosianin melindungi mata dan sirkulasi. Konsumsi rutin dikaitkan dengan risiko degenerasi makula, 38% lebih rendah dan katarak 22% lebih rendah. Dalam studi pencegahan diabetes, 2 cangkir blueberry per hari meningkatkan sensitivitas insulin hingga 42%. Cara menikmati untuk manfaat maksimal, targetkan 1 cangkir per hari segar atau beku. Blueberry beku mempertahankan sekitar 94% antioksidannya. Pilih blueberry liar bila memungkinkan karena kandungan antioksidannya lebih tinggi. Campurkan ke oatmeal, yogurt, atau smoothie. Senyawanya stabil terhadap panas, sehingga dimasak pun manfaatnya tetap. Buah terbaik nomor 2 ceri. Pembangkit anti peradangan alami. Jika blueberry dikenal sebagai beri memori, maka ceri adalah pereda nyeri langsung dari alam.
Buah merah kecil ini mengandung senyawa yang bekerja pada jalur yang sama dengan obat artritis dan asam urat populer tanpa efek sampingnya. Bagi lansia di atas 60 tahun, ceri bukan sekadar camilan manis, melainkan penopang sendi tidur dan vitalitas. Keistimewaan ceri terletak pada kandungan antosianin dan quercetin senyawa alami yang secara langsung menghambat enzim COX1 dan COX2 target yang sama dengan obat antiinflamasi seperti ibuprofen. Alih-alih bergantung pada pil segenggam ceri, dapat memberi kelegaan dengan cara yang lebih aman dan alami. Bukti ilmiahnya kuat. Studi Universitas Michigan menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 1 cangkir ceri asam setiap hari menurunkan kadar asam urat hingga 15% hanya dalam 48 jam. Pada penderita GOUT hasilnya lebih dramatis, serangan GOUT berkurang hingga 75% selama 6 bulan. Uji klinis lain menguji jus ceri asam pada orang di atas 60 tahun dengan insomnia. Setelah 2 minggu durasi tidur meningkat rata-rata 84 menit per malam dan efisiensi tidur membaik 12%. Alasannya, ceri merupakan salah satu sumber alami melatonin hormon tidur yang produksinya menurun setelah usia 60. Ceri juga melindungi jantung. Dalam studi berskala besar lansia yang mengonsumsi ceri, setidaknya 3 kali seminggu memiliki kadar CRP penanda peradangan yang terkait penyakit jantung dan stroke lebih rendah. Manfaatnya meluas ke pemulihan otot dan penurunan nyeri pasca aktivitas penting bagi Anda yang ingin tetap aktif. Selain itu, ceri membantu menstabilkan gula darah dan menekan stres oksidatif 2 pendorong penuaan yang kerap merampas energi dan kemandirian. Cara menambahkan ceri ke rutinitas, targetkan 20-25 ceri segar per hari saat musim. Di luar musim, pilih ceri beku tanpa pemanis atau jus ceri asam tanpa gula sekitar 240 ml per hari. Konsumsilah setelah makan malam untuk memaksimalkan kandungan melatonin yang mendukung tidur. Pilih organik bila memungkinkan karena ceri rentan residu pestisida. Intinya, ceri memberi 3 manfaat sekaligus peredaan nyeri perlindungan jantung dan tidur lebih baik, kombinasi yang sangat berharga bagi lansia. Buah terbaik nomor 1 alpukat, super buah penantang usia. Jika ada 1 buah yang seharusnya menjadi kebiasaan harian, setiap lansia itu adalah alpukat. Berbeda dari kebanyakan buah alpukat, rendah gula tinggi, lemak sehat, dan syarat nutrisi yang menargetkan sistem yang menurun setelah 60 otak jantung tulang dan metabolisme. Banyak orang masih mengira alpukat menggemukkan, padahal kebalikannya. Lemak tak jenuh tunggal pada alpukat bekerja seperti oli premium bagi mesin yang menua, menjaga pembuluh darah tetap lentur, menurunkan kolesterol jahat, dan memberi otak lemak yang dibutuhkan untuk tetap tajam. Tidak seperti pisang alpukat menyediakan kalium tanpa lonjakan gula darah yang membuat tubuh gemetar dan lemas. Sains yang relevan bagi lansia mendukungnya. Studi di jurnal Nutrients yang mengikuti 2.986 orang di atas 60 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 1 alpukat per hari mencetak skor 25% lebih tinggi pada tes memori dan pemecahan masalah dibanding yang jarang mengonsumsi. Pencitraan otak menunjukkan kepadatan materi abu-abu lebih besar dan koneksi saraf yang lebih baik pada pemakan alpukat rutin. Uji klinis lain menunjukkan bahwa menambahkan setengah alpukat ke salad meningkatkan penyerapan beta-karoten hingga 13 kali dan lutein lebih dari 4 kali, nutrisi penting untuk penglihatan dan imunitas. Tanpa lemak sehat, seperti alpukat, tubuh sulit memanfaatkan nutrisi tersebut secara optimal. Untuk kesehatan jantung, alpukat menyediakan sekitar 692 mg kalium per porsi, lebih tinggi dari pisang, membantu mengatur tekanan darah, masalah yang dialami mayoritas lansia. Alpukat juga kaya lutein untuk melindungi mata dan fungsi kognitif, serta magnesium, vitamin K, dan folat yang bersama-sama menjaga tulang kuat, otot rileks, dan saraf bekerja baik. Cara menggunakan alpukat: setiap hari mulai dengan setengah alpukat di pagi hari, dioleskan pada roti gandum utuh atau disajikan bersama telur
untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Tambahkan seperempat alpukat ke salad makan siang dan simpan sisanya untuk makan malam sebagai guacamole atau irisan di atas ikan atau ayam. Jangan takut, lemaknya inilah lemak yang dibutuhkan tubuh. Cukup batasi hingga 1 alpukat per hari untuk keseimbangan optimal. Ambil contoh Adeline, seorang profesor pensiunan berusia 75 tahun yang berjuang dengan tekanan darah tinggi dan tanda-tanda awal penurunan daya ingat. Setelah dokternya menyarankan obat, ia memutuskan untuk terlebih dahulu mengubah pola makan. Ia mulai mengonsumsi 1 alpukat setiap hari setengah saat sarapan dan setengah saat makan malam. Dalam 6 bulan, tekanan darahnya turun dari 114/92 menjadi 1,2/80 dan ia melaporkan pikiran yang lebih jernih serta daya ingat yang membaik. Dokternya begitu terkesan hingga mengurangi ketergantungannya pada obat tekanan darah. Intinya jelas, alpukat bukan sekadar makanan. Bagi lansia, alpukat adalah obat yang menyamar sebagai buah. Kombinasi sempurna antara bahan bakar, otak perlindungan jantung, dan peningkatan penyerapan nutrisi tidak dapat ditiru oleh pil manapun. Kesimpulan akhir, pilihan buah menentukan masa depan Anda. Jadi inilah kebenaran tentang buah setelah usia 60 tahun. Beberapa pilihan yang disebut sehat, seperti anggur, nanas, jeruk, dan pisang, justru dapat melonjakkan gula darah, memperparah nyeri sendi, melemahkan pencernaan, dan diam-diam mempercepat penuaan dari dalam. Di dapur buah-buah ini tampak tidak berbahaya, tetapi bagi lansia mereka bisa menjadi perusak senyap kesehatan dan kemandirian. Namun, kabar baiknya Anda tidak tak berdaya. Dengan memilih buah yang tepat setiap hari, Anda dapat melawan peradangan, melindungi jantung, mempertajam ingatan, dan bahkan memulihkan kekuatan serta keseimbangan yang mungkin Anda kira telah hilang selamanya. Buah-buah seperti delima, blueberry cherry, dan alpukat bukan sekadar camilan. Mereka adalah alat untuk membantu Anda menua dengan lebih kuat, berpikir lebih tajam, dan mempertahankan kemandirian lebih lama. Ingat, ini menua bukan berarti kemunduran. Menjadi tua berarti beradaptasi, membuat pilihan yang lebih cerdas sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda saat ini. Dan pilihan-pilihan itu akan terakumulasi. 1 genggam blueberry menggantikan anggur, 1 alpukat menggantikan pisang, dan dalam hitungan minggu hingga bulan tubuh, Anda membalas dengan energi yang lebih stabil, pikiran yang lebih jernih, dan rasa nyeri yang berkurang. Sekarang giliran Anda. Buah mana yang paling sering Anda konsumsi? Apakah daftar hari ini mengejutkan Anda atau bahkan membuat Anda mempertimbangkan ulang rutinitas pagi? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar dan kisah. Anda bisa menginspirasi lansia lain untuk melakukan perubahan yang mengubah kesehatan mereka. Jika video ini membuka mata Anda, silakan tekan tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng agar Anda tidak melewatkan tips kesehatan berbasis sains berikutnya. Jangan simpan pengetahuan ini sendiri. Bagikan video ini kepada teman atau orang tercinta yang berusia di atas 60 tahun dan layak mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya ada di piring mereka. Kesehatan Anda ada di tangan Anda. Pilih buah yang tepat dan Anda akan menambahkan tahun pada hidup Anda serta kehidupan pada setiap tahun Anda.